Ya, saya memang benar, saya sudah berpisah dengan suami. Perpisahannya itu sebenarnya sudah dari tahun 2025 kemarin, tepatnya di bulan Oktober ya. Mungkin untuk memasukkan gugatannya di mana? Gimana apa Di mana? Sudah putus cerai kan? Sudah, Memang seperti apa? sudah. Putusannya sudah di Oktober 2025. Di mana Pak? Di Pengadilan Agama. PA Cibinong. Oke. Jadi alasan untuk 14 tahun kan bukan sebentar sebentar ya, ya, Kak? pasti alasannya Pastinya banyak alasannya, dan ini kan bukan keputusan yang diambil karena 1-2 hal dalam 1-2 hari atau 1-2 bulan aja. Jadi sudah akumulasi, dan memang akhirnya kita berdua sama-sama memutuskan untuk jalan terbaik memang adalah perpisahan. Poin kesepakatan dari hasil perceraian itu apa aja? Poinnya hasil keputusannya ya cerai, talak ya, waktu itu. Terus hak asuh anak ke aku karena ada anak yang masih 2 umur. Udah di situ aja, kita nggak ada gunung gini juga. Nafkah mungkin Kak diatur juga nggak sih? Apanya? Nafkah. Gitu. Kalau nafkah udah kesepakatan di sebelumnya aja sih. Gitu. Jadi aku nggak ada yang tertulis gimana. Mungkin terkait perpisahan itu sendiri atau cerai sendiri, itu sudah berapa lama sih pada akhirnya memutuskan di 2005 untuk berpisah masing-masing gitu? Ya balik lagi kayak tadi aku bilang, ini kan akumulasi yang sudah terjadi, bukan cuma karena ada permasalahan 1-2 hari atau 1-2 bulan ke belakang gitu. Jadi memang kita udah berusaha untuk untuk mengatasinya, dan bolak-balik akhirnya kita memutuskan bahwa ini adalah solusi yang terbaik, adalah seperti ini. Berapa lama berarti mungkin Mbak selama itu mikir solusinya akhirnya berpisah? Cukup lama juga, tapi akhirnya kita memutuskan ya di akhir tahun 2024 sebenarnya kita udah memutuskan gitu. Tapi baru bisa kita proses itu setelah kita 6 bulan berpisah dulu ya, pisah rumah, karena memang SOP dari pengadilan adalah diharuskan ada pisah rumah dulu selama 6 bulan baru bisa mengajukan gugatan. Oh, berarti sejak awal 2025 memang sudah bisa rumah ya Kak Anda? Untuk memberikan pemahaman mungkin kepada anak-anak seperti apa bahwa tidak lagi bersama. Pemahaman ke anak-anak malah justru anak-anak kita libatkan sebelum kita proses perceraian ya. Jadi anak-anak tidak aku bukan setelah kita sudah selesai baru anak-anak kita kasih tahu, oh papa sama mama kamu sudah tidak bersama lagi, enggak. Tapi kita memang dari sebelum akhirnya kita memutuskan untuk kita berpisah itu memang kita udah libatkan anak-anak. Aku juga udah tanya pendapat anak-anak bagaimana kalau begini, karena akan ada hal-hal yang kayak yang dulu biasanya ada ayahnya sekarang dia akan jarang, atau ada ibunya akan jarang, akan merepotkan anak juga karena mau nggak mau jadi ada waktu yang hari ini di sini, hari apa di sana gitu ya, kayak gitu. Jadi kondisi-kondisi itu memang udah aku omongin ke anak-anak, dan mereka alhamdulillah menerima gitu, karena ya alhamdulillah anak-anak zaman sekarang kan mereka cukup kritis ya, jadi memang harus aku libatkan. Kalau misalnya nggak aku libatkan rasanya nggak ada, karena aku pernah ada di posisi anak gitu ya, sebagai anak yang dimana orang tuanya berpisah, dan aku taunya setelah mereka berpisah di situ rasanya bebannya lebih besar gitu. Tapi begitu kita dilibatkan ya akhirnya mereka paham kalau orang tua atau orang dewasa adalah punya permasalahan yang seperti ini. Nah, mungkin yang paling mendasar apa sih Kak, mungkin atau masalah prinsip, atau mungkin maaf gitu masalah ekonomi atau masalah yang lain-lainnya gitu sampai akhirnya memutuskan 14 tahun setelah 14 tahun bersama gitu bisa sempat ada masalah ekonomi ya. Apakah itu jadi salah satu? Prinsip mungkin bisa dibilang prinsip juga ya, tapi kalau misal ekonomi mungkin bukan yang alasan utama banget, karena itu adalah ekonomi itu hanya kayak impact ya,
impact dari semuanya akhirnya berimpact ke sana. Apakah mungkin memang Kak Andra merasa butuh momentum di mana kakak butuh bahagia sampai akhirnya pisah udah jalan utamanya gitu kan seperti apa? Ya juga sih ya, karena aku kan pun akhirnya baru ketahuan aku mengalami gangguan kecemasan itu di tahun pada saat pandemi. Tapi sebenarnya mungkin aku udah punya gangguan itu dari tahun-tahun sebelumnya, tapi karena pandemi akhirnya kita baru memberanikan diri konsul ke psikolog dan lain-lain, dan psikolog akhirnya yang mendiagnosis bahwa ini bukan cuma sekedar fobia biasa, ini adalah udah masuk ke kategori gangguan kecemasan. Sampai akhirnya muncul fobia mungkin boleh Triggernya nggak sih Kak? Triggernya macam-macam. Yang punya anxiety pasti ngerasain juga triggernya bisa macam-macam. Apapun pikiran yang bisa yang menjadi pikiran ke kita itu bisa jadi trigger buat orang yang ngalamin anxiety. Masalah keluarga menjadi salah satu penyebabnya mungkin Kak? Masalah keluarga ya mungkin bisa gitu ya, anak kayak apa gitu. Jadi apapun gitu, karena aku basicnya juga orangnya pinter ya gitu, jadi lumayan berimpact juga gitu. Bentuk kecemasannya gimana kan ketika ada masalah keluarga, mungkin ketika Anda merasakan anxiety? Ya seperti normalnya orang-orang yang punya gejala yang sama ya, gangguan yang sama ya, rasa kayak jantung berdebar, terus kayak seperti sesak napas, terus juga ya banyak lah gitu. Kak, apakah memang salah satunya untuk bercerai ini adalah mengurangi rasa kecemasan tersebut untuk salah satu penyembuhan kah atau gimana? Yang kalau misalnya dibilang aku ini kan mungkin terbiasa dengan mengayomi ya gitu. Jadi aku dulu berangkat dari keluarga papa mama bercerai, kemudian merasa punya adik-adik yang harus aku berikan aku berasa kayak dikasih beban tanggung jawab untuk menjaga adik-adik. Dan begitu masuk ke rumah tangga, aku punya anak-anak, aku juga merasa harus seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang aku ngerasanya kayaknya lebih dari seumur hidupku aku banyak memberikan itu kepada orang lain gitu ya. Jadi aku tidak kasihan sama diri sendiri, bahwa diri sendiri ini ternyata butuh loh untuk diperhatiin lebih, makanya mungkin dikasih gangguan seperti ini gitu. Jadi ya mungkin ya bisa bilang seperti itulah. Mbak, mungkin proses dari kan katanya harus pisah rumah selama 6 bulan. Nah, 6 bulan itu ketika pisah itu emang keputusan bersama atau emang mbaknya sendiri yang memang keluar dari rumah itu, seperti apa? Enggak, ini keputusan bersama karena kan kita ada rumah gitu. Jadi aku yang tinggal di rumah, terus dia kembali ke rumah orang tuanya. Karena keputusan bersama akhirnya sidang berjalan cepat, prospek atau gimana mungkin? Ya, sidang berjalan cepat, alhamdulillah. Keputusannya juga versi kemarin. Mungkin memutuskan juga untuk blow up di media sosial, mungkin apa sih Mbak tujuannya, maksudnya seperti apa? Nah, awalnya itu sebenarnya aku nggak terlalu pengen nge-publish atau kayak kayak begini gitu akhirnya ya, tapi kenapa akhirnya ya udah deh dipublish juga. Pertama, masa idahku udah selesai gitu ya. Jadi di awal Januari kemarin alhamdulillah putusan memang di Oktober sudah keluar. Memang kita sudah diputuskan sudah bukan suami istri lagi, dan masa idahku juga di awal Januari sudah selesai. Dan keluarga menyarankan untuk ada baiknya memang dipublish untuk menghindari hal-hal, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan gitu ya, takutnya terjadi sesuatu atau apa. Jadi daripada menghindari fitnah, lebih baik memang dipublish aja. Jadi memang sudah tidak ada apa-apa gitu. Kak, kalau boleh tahu itu mungkin selama pisah rumah 6 bulan itu kakak ngapain aja sih maksudnya? Ngapain aja sebenarnya, karena hubungan aku sama Bugi masih alhamdulillah baik-baik aja ya. Jadi kita masih, orang juga masih
berapa kali sudah ketemu kita kelihatannya yaitu kayak kita masih sama-sama ya, karena buat anak ya gitu, kita masih sama-sama, hubungan aku juga alhamdulillah masih baik-baik aja gitu, baik-baik dalam artian kita komunikasi, kita jalan bareng sama-sama anak-anak gitu. Jadi ya mungkin ya itu yang makanya jadi pertanyaan orang, loh kemarin kayaknya bukannya masih sama-sama, masih bareng-bareng gitu. Ya itu makanya keluarga menyarankan untuk udah dipublish aja lah gitu, biar tidak menimbulkan fitnah di kedepannya. Anak yang paling kecil sudah sih menerima, anak yang paling kecil Sweet. anak yang paling kecil sudah sih menerima itu, atau butuh pengertian dulu. Enggak sih, alhamdulillah dua-dua anak malah mensupport